Oke, boleh dilanjut? Bagaimana cara membangun mental dan kepercayaan diri dalam Mas Vicky, melamar pekerjaan? Mas Vicky, makasih atas pertanyaannya. Kita kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga Oke, pada terima semangat banget. kasih. Makasih banyak ya Mas Vicky pertanyaannya. Oke, Makasih, Mas selanjutnya Vicky. boleh mungkin Mbak Khoirul Bariah ya. Kalau mau bertanya boleh, silakan di on mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Untuk Kak Zahra dan teman-teman semua, perkenalkan saya Khoirul Bariah dari Universitas Negeri Medan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan ya untuk memberikan pertanyaan. Nah, ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan ke Kak Zahra. Yang pertama itu personal branding seperti apa sih Kak yang bisa generasi Z. Nah, generasi Z ini termasuk saya lah ya kan Kak, yang bisa ditorehkan untuk menciptakan suatu karya sehingga mampu berkarir, khususnya di masa new normal ini. Lalu yang kedua, saya sekarang sudah menjadi mahasiswa Kak, namun saya itu belum konsisten dengan passion, masih terpengaruh dengan keberhasilan orang, sehingga kadangkala saya ketika saya bertemu dengan penulis, saya pun kepingin jadi penulis. Saya bertemu dengan seorang dosen, saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, jadi passionnya itu belum konsisten untuk diri saya. Sehingga kadangkala saya menaruh plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana tips yang bisa Kakak berikan untuk saya agar saya bisa memutuskan bahwa itu merupakan passion saya. Nah, apakah dengan menyusun plan A, plan B, dan plan C dan lainnya itu merupakan solusi terbaik untuk permasalahan saya, Kak? Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, Khoirul Bariah. Mbak Zalfa, boleh saya langsung jawab? Baik. Silakan Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana untuk membentuk personal branding begitu ya? Sekarang ada platform-platform yang mewadahi kita untuk melakukan personal branding. Mungkin kita tadi lihat di yang Johari Window itu, kalau Khoirul Bariah lihat, di Johari Window itu kan ada area yang open, blind, hidden, dan unknown ya. Personal branding yang baik adalah ketika open areanya lebih besar. Jadi kalian ketika branding diri itu ya memang apa adanya begitu loh. Bukan yang kita hanya membuat persona gitu ya. Hal-hal yang mau ditampilkan ke orang itu bukan hanya memilih sebagian kecil untuk orang ketahui. Karena apa? Kalau persona brandingnya sebagian kecil saja, nanti kita akan punya kecemasan. Gimana nanti kalau orang tahu aku yang sebenarnya dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ya sudah jadilah dirimu apa adanya. Dan justru itu akan malah membantu orang lain ketika mengenal kamu yang tidak selalu sempurna, tapi juga juga kita ketika mengalami masalah ya wajar ada masalah dan kita bagaimana mengelola permasalahannya. Jadi akan lebih baik personal branding-nya ketika itu ya open area-nya lebih banyak. Tentu juga yang memberikan influence yang baik juga ya. Influence yang baik itu bukan cuman berarti hanya melihat hal-hal baik aja, tapi tadi kita melakukan kesalahan, terus apa yang kita lakukan setelah melakukan kesalahan itu membuat orang lain belajar, bukan ikut-ikutan jadi misalnya jadi melakukan kesalahan itu enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah membuat alternatif plan A, plan B itu juga baik. Ini kuncinya adalah tujuan jangka panjangnya apa. Tadi dermaga akhirnya apa. Plan itu akan baik ketika seluruh plan itu sebenarnya mengarahkan pada tujuan yang akhir. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu membuat plan itu berdasarkan tadi melihat orang lain saja, tapi tidak melihat juga dampaknya ke diri, apakah aku diikuti dengan skill yang aku miliki, apakah ini juga memang bermanfaat untuk ujung hidupku misalnya, tujuan akhirku. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya ada alternatif yang memang murni karena aku pengen ikutan seperti orang lain, tapi ternyata setelah diamati dan dianalisis, oh itu tidak sesuai dengan ternyata gaya kepribadianku, kemudian tidak bermakna juga bagi tujuanku, dermagaku, itu dieliminasi saja. Karena itu akan membuang-buang waktu kamu, begitu. Itu sih. Khoirul Bariah, panggilnya siapa nih? Semoga menjawab ya. Ya, Tapi sudah makasih, bagus sekali tadi, sudah banyak harapan dan keinginan untuk upgrading diri.
Makasih Bu Zara atas jawabannya. Makasih Mbak Khairul Baria juga untuk pertanyaannya. Oke, sekarang boleh siapa lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Kak. Oh iya, boleh. Nasya Putri. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan materi. Dan di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama adalah, tadi kan sudah disebutkan kalau kita harus mencari opportunity atau kesempatan. Salah satunya kita tuh bisa join komunitas sesuai dengan passion kita. Tapi ada saatnya kita itu sulit untuk mencari komunitas yang sesuai dengan passion kita. Nah, cara mengatasi hambatan tersebut gimana? Dan pertanyaan kedua adalah, karena di sini saya masih sebagai pelajar SMA, saya juga masih belajar dari pagi sampai sore, terus sampai rumah masih ngerjain tugas atau kadang belajar untuk ulangan harian. Tapi saya kadang itu tidak punya waktu untuk mengembangkan skill saya. Nah, itu menjadi salah satu hambatan saya yang sampai sekarang saya masih belum menemukan arah untuk mengatasinya. Nah, di sini saya ingin bertanya soal itu. Sebelumnya, terima kasih. Terima kasih, Nashwa. Wah, keren sekali ya, masih SMA tapi sudah bersemangat begitu untuk mencari passion-nya. Dan memang semakin dini akan semakin banyak berarti kan waktu kamu untuk mencari begitu kan. Untuk yang pertanyaan pertama, yaitu bagaimana untuk mencari komunitas-komunitas atau organisasi yang memang sesuai dengan passion kita gitu ya, Nashwa ya. Bisa dimulai dari coba mengamati apa sih yang kamu sukai begitu. Hal apa yang kalau kamu amati, ketika kamu melakukan itu tuh kamu seneng dan tidak mikir hasilnya ya udah nanti aja deh, atau misalnya tidak merasa terbebani. Temukan dulu itu. Satu. Jadi refleksi dulu dirinya. Nah, misalnya ketemu nih, oh ternyata aku tuh sukanya nulis, misalnya. Nah, maka dari itu nanti opportunity yang kamu cari, komunitas-komunitas baru itu kan bagian dari eksplorasi diri ya, untuk mengikuti komunitas itu atau organisasi. Coba cari di sekolah, adakah ekskul jurnalistik misalnya, atau misalnya ada nggak lomba-lomba untuk nulis, kan banyak tuh ya kesempatan untuk ikut misalnya lomba nulis cerpen atau mungkin puisi dan lain sebagainya. Ini kalau contohnya menulis passionnya. Kemudian kalau misalnya waktunya terbatas, nah berarti kan kita bisa pilah-pilah nih mana sih kegiatan yang ternyata sesuai dengan timeline sekolahku. Oh, kalau misalnya aku ikut komunitas FLP misalnya ya, Forum Lingkar Pena, itu bisa kok kalau misalnya ketemunya weekend aja, kayak gitu. Nggak masalah. Jadi, kadang-kala mungkin kita membandingkan dengan kondisi orang lain yang bisa bekerja sesuai passion-nya. Jadi, dia posisinya sudah sesuai passion dan dia setiap hari bekerja dengan passion-nya. Kan kita otomatis jadi menganggap bahwa, oh kalau aku bekerja sesuai passion, aku harus setiap hari nih kerja passion. Tapi kan kondisi orang beda-beda. Makanya tadi kita kembali ke kenal diri, jangan disamakan sama orang lain. Kalau memang kita saat ini, kondisi saat ini ya, hanya bisanya weekend saja untuk upgrading diri, masalah. Ini kita yang hari ini. Barangkali ke depannya, berapa tahun lagi, Nashwa akan punya waktu sama seperti yang tadi orang tersebut yang setiap hari bisa bekerja sesuai passion. Gitu. Nah, nanti mungkin yang untuk menggerakkan agar tetap menumbuhkan semangat begitu ya. Coba deh kalau misalnya di sekolah, dikaitkan aja kira-kira kegiatan yang di sekolah, kamu tetap bisa mengerjakan tugas sekolah, tapi juga bisa memfasilitasi hal yang kamu sukai. Tadi seperti saya contohkan, misalnya ikut kegiatan yang ada di sekolah. Biasanya itu kan lebih mewadahi. Mulai dari situ aja. Gitu, Nashwa. Terima kasih, Bu, sudah menjawab. Sama-sama. Terima kasih buat Mbak Nashwa. Terus pertanyaannya. Nah, selanjutnya mungkin ada Mas Jadin yang raise hand nih. Mungkin untuk Mbak Jelita ya? Boleh Mbak on cam atau on mic? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya saya belum bisa off cam. Belum bisa on cam. Izin bertanya, tadi kan di working with purpose ada keluar dari zona nyaman ya. Terus ada yang bilang kita tuh nggak harus keluar dari zona nyaman, tapi bisa dengan memperluas zona nyaman. Jadi menurut Bu Zara nih lebih baik yang mana ya Bu? Dan semisalnya ketika kita keluar dari zona nyaman, tapi hasil yang didapatkan tuh nggak sesuai ekspektasi, cara biar kita tetap semangat dan nggak putus asa tuh gimana? Karena aku pribadi orangnya tuh belum mau buat keluar zona nyaman karena
masih takut buat ambil langkah sama hasilnya yang nanti nggak sesuai sama yang diinginkan. Terima kasih. Oke, baik. Menarik ya ini pertanyaannya dan sangat kritis sekali terkait dengan memperluas zona nyaman atau keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kalau dalam teorinya saya coba pakai yang namanya situasi disequilibrium dan equilibrium. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disequilibrium itu kan keadaan seimbang begitu ya. Keadaan seimbang dan yang dis itu keadaan tidak seimbang. Nah, konsep belajar dan perkembangan itu harus melewati tahap tersebut. Jadi misalnya nih, kita ada garis ya. Coba saya contohkan, misalnya ada garis ya. Kita tuh posisinya misalnya ada di sini nih. Di sini adalah area yang kita expert di situ. Misalnya membaca, menulis, dan lain sebagainya, kita expert di situ. Di sini ada area yang kita nggak begitu expert, tapi kita pernah mencoba. Nah, di atas ada area yang kita sama sekali nggak kenal dan belum pernah. Nah, bisa kalau misalnya kita tetap berada di sini, tapi kan akhirnya kan keterampilan kita cuma sampai di sini, ya kan? Misalnya ini yang katakanlah yang dinamakan zona nyaman. Ketika kita mau bertumbuh, kita bisa nih mencoba pelan-pelan untuk sampai di sini. Nah, ini yang dinamakan tahap disequilibrasi. Jadi, kita harus melewati tahap yang membuat kita tidak nyaman, tapi memang bertahap ya. Kalau misalnya kita tipikalnya siap untuk langsung menemukan hal yang baru sekali, lakukan. Tapi kalau tadi yang nanya siapa, Jelita ya? Kalau Jelita menyadari bahwa saya itu tipenya nggak bisa kalau yang langsung tiba-tiba ketemu hal baru. Nggak masalah, berarti sudah bagus, kamu sudah tahu tipe diri kamu seperti apa. Berarti caranya untuk upgrading diri adalah pelan-pelan. Mulai dari hal yang sedikit familiar dulu, ya kan? Tapi kamu lakukan, lama-lama kan bagian expert kamu jadi tambah naik kan? Nah, ini namanya melebar, yang tadi dinamakan melebarkan zona nyaman. Tapi tetap dimulakan dari hal yang kamu sebelumnya itu tidak begitu nyaman untuk kamu. Nah, melebarkan. Nah, nanti ada lagi nih fase disequilibrasi lagi. Nggak nyaman lagi, tapi kalau tipenya Jelita adalah pelan-pelan, nggak masalah. Jadi, mungkin tempat baru, misalnya organisasi barunya itu tidak completely baru, karena ada beberapa teman yang kamu kenal. Seperti itu. Nah, nanti kan kalau misalnya kamu lama-lama di sana, kan kamu akhirnya nyaman juga tuh. Jadi equilibrium lagi, jadi seimbang lagi. Nanti naik lagi, begitu. Sebenarnya konsepnya demikian. Jadi kalau misalnya memang tipikal kita adalah tidak bisa langsung bertemu dengan hal yang benar-benar baru, nggak masalah, tapi tetap lakukan. Jadi jangan stay di tempat ini. Misalnya sekolah ya sekolah saja. Ya nanti akhirnya kita cuma bisa upgrade hal-hal yang memang berhubungan dengan akademik saja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kita belum tahu, barangkali kita punya potensi misalnya untuk berelasi dengan orang lain. Nah, caranya untuk upgrading gimana? Oh, ternyata ikut tadi organisasi, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Begitu. Gitu, Jelita, semoga membantu ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih nih Mbak Jelita dan Ibu Zahra atas jawaban-jawabannya. Karena waktu kita yang singkat nih teman-teman, maka ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi tenang aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih tertarik, nanti kita akan buka sesi kedua, atau mungkin kita akan ngebahas tentang passion lagi, tapi di sesi selanjutnya, atau di lain waktu. Karena emang kalau bahas passion ini tuh nggak bakal ada habisnya ya. Itu pasti masing-masing dari kita tuh penasaran banget sama passion kita masing-masing. Nah, Ibu Zahra, aku mau itu dong Bu, minta pesan untuk generasi kita terkait dengan mencari passion. Baik, kalau dilihat kan rata-rata di sini generasi Z semua ya. Betul. Ada nama lainnya kayak generasi strawberry, generasi Z, dan lain sebagainya. Kekuatan teman-teman itu adalah sebenarnya di critical thinking gitu ya. Jadi kalian mampu berpikir kritis, kalian mampu mengambil makna-makna dari situasi, kalian juga mampu mengkritisi, kalian juga mampu beradaptasi gitu dengan lingkungan-lingkungan baru yang mungkin perubahannya sangat cepat, dan itu kekuatan yang perlu kalian sadari. Coba nanti eksplorasi lebih lanjut, tapi di sisi lain tantangan kalian adalah tadi
comparing begitu ya. Mungkin saking banyaknya informasi di luar membuat kalian membandingkan dengan diri, dan itu yang bisa bikin down. Jadi saran saya adalah fokuslah pada pencarian jalan versi diri begitu ya. Dan yang bisa membuat kalian tetap berjalan dengan happy, berjalan dengan semangat, meskipun ada badai apapun, adalah ketika kalian tahu tujuannya itu mau ngapain, mau kemana. Karena kalau misalnya tujuannya, misalnya saya dari Semarang mau ke Jakarta, tahu nih tujuannya ke Jakarta, meskipun misalnya uang kalian terbatas, jadi kalian nggak bisa naik pesawat, kalian naik kereta, kalian akan tetap happy, dan kalian tidak akan sedih, kenapa ya kamu nggak naik pesawat, padahal lebih cepat dan lain sebagainya. Kalian akan tetap menikmati perjalanan kalian di kereta, begitu. Karena kalian memang menghargai apa yang kalian miliki. Baik tadi modalitasnya begitu ya, katakanlah uang buat beli tiketnya, kemudian keretanya, itu kalian akan menghargai dengan menyadari diri sendiri. Gitu. Itu aja Mbak Zalfa. Baik, terima kasih Bu Zara atas insight dan ilmu yang telah diberikan.